Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk bab terakhir ya sebelum kita PAS itu adalah bab syirik, di mana dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Pengertian syirik itu ada menurut bahasa dan menurut istilah syar'i. Nah, menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menyertai. Nah, bahasa Arabnya sendiri yaitu asyirku atau al-isyraku, yaitu tadi ya artinya adalah menyertai. Sedangkan menurut istilah itu adalah seseorang yang menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal yang hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kurung itu adalah mudahnya ya, yaitu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 ini gitu ya, di sini dikatakan bahwa mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini adalah contoh gitu ya, bahwasannya yang namanya kemusyrikan gitu ya atau syirik itu gitu ya menjadikan gitu kan manusia gitu kan untuk mereka sembah gitu ya, atau apa yang hukum gitu ya yang mereka keluarkan itu dipercayai oleh mereka gitu ya, padahal kita tahu bahwa hukum itu haruslah berdasarkan hukum syara, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu dikatakan musyrik gitu ya. Nah, kalau kita pahami gitu ya dari bab kita sebelumnya tentang demokrasi, itu juga bisa masuk ke dalam kategori musyrik, di mana ketika seseorang itu meyakini bahwa demokrasi itu adalah sebuah kebenaran yang dilaksanakan gitu ya. Kenapa? Karena kita paham kemarin gitu ya bahwa asal muasal demokrasi itu adalah dari manusia, yang membuat hukum itu adalah manusia gitu ya, sehingga menyebabkan kesengsaraan kepada rakyat gitu ya, terus juga di mana gitu ya dengan demokrasi itu akan merusak peradaban manusia gitu ya, padahal sudah jelas gitu kan dampaknya. Tetapi kalau misalnya tetap meyakini, itu bisa terkategori adalah kemusyrikan seperti di dalam surat At-Taubah ayat 31 ini gitu ya. Memang kadangkala kita hanya meyakini yang namanya musyrik gitu ya, atau melakukan kesyirikan itu seperti menyembah berhala gitu ya, atau kita meyakini barang sesuatu gitu ya yang membawa keberuntungan pada kita gitu ya, atau kadangkala kita meyakini gitu ya yang namanya syirik itu percaya sama dukun gitu ya, tetapi ternyata bukan hanya itu gitu ya. Bisa jadi gitu ya yang namanya musyrik gitu ya, itu tuh banyak hal gitu yang tadi ibu sebutkan gitu ya, bisa jadi diyakini dengan hati kita gitu ya, terus juga diucapkan dengan lisan kita, atau bisa jadi dengan perbuatan kita gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita memahami gitu ya, apa saja sih gitu ya yang bisa menyebabkan manusia itu kepada kesyirikan gitu. Apa sih penyebab orang itu melakukan syirik gitu kan atau musyrik gitu ya? Yaitu pertama, lemahnya iman. Jelas ya, yang pertama ini kalau seseorang sudah lemah imannya, maka dia akan melakukan apapun, menghalalkan segala cara gitu ya, karena dia tidak memahami ayat-ayat Allah gitu. Nah, ini akan menyebabkan kelemahan iman seseorang. Nah, karena kurangnya menuntut ilmu, padahal kita tahu ya tholabul ilmi fardhotun ala kulli muslim gitu ya. Nah, tetapi gitu ya orang yang memang tidak mau menuntut ilmu agama ya, karena kan hukumnya sendiri adalah fardhu ain gitu ya, maka akan memiliki kelemahan iman. Nah, yang kedua, penyebab orang musyrik itu adalah pengaruh lingkungan gitu ya. Bisa jadi dia memiliki ilmu pengetahuan, bisa jadi dia tahu gitu kan tentang ayat yang tadi sudah ibu sebutkan, tetapi ternyata pengaruh lingkungan yang mempengaruhi dia untuk melakukan hal musyrik gitu kan.
karena memang saat ini pengaruh lingkungan itu sangat besar sekali gitu ya, apalagi di dalam keadaan saat ini gitu ya, serba sulit gitu kan, ekonomi sulit gitu ya, sehingga dengan misalkan dibayar atau dibeli saja kan orang dengan mudahnya berpindah agama gitu ya, atau ya dengan mudahnya orang itu akan melakukan kemusyrikan kepada Allah gitu, karena lingkungan yang mendukung. Nah, yang ketiga itu memang penyebab syirik itu adalah karena peran negara. Karena negara lah yang menjadikan orang-orang itu menjadi musyrik tadi dengan membuat aturan yang aturannya itu dibuat oleh manusia tanpa mengindahkan aturan Allah. Sehingga negara ini membuat banyak orang itu untuk melakukan musyrik. Tetapi kalau sebagai seseorang yang beriman, maka kan seharusnya dia tidak mengikuti gitu ya apa yang memang diberikan oleh negara itu kepada rakyatnya gitu ya. Harusnya dia juga memiliki ilmu. Tetapi memang peran negara ini sangat efektif dan efisien sekali gitu ya untuk membawa gitu kan orang-orang itu kepada kemusyrikan dengan cara tadi meyakini gitu kan hukum yang dibuat oleh manusia tadi, seperti dalam surat At-Taubah ya. Kalau di dalam surat At-Taubah itu kan bagaimana menjadikan para alimnya gitu ya, orang yang pintarnya gitu ya, atau rohib-rohib mereka itu ya untuk mereka sembah gitu, atau diyakini apa yang mereka katakan. Itu artinya ya mereka menyekutukan Allah. Kenapa syirik itu memang tidak boleh dilakukan gitu ya oleh seorang muslim gitu ya? Karena memang dijelaskan di dalam Al-Quran itu yang pertama karena itu adalah perbuatan zolim gitu ya. Ini jelas di dalam surat Al-Luqman ayat 13 dikatakan bahwasannya sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang sangat besar gitu ya, karena sudah mempersekutukan Allah dengan yang lain gitu ya. Nah, inilah kenapa akhirnya kita tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Kenapa alasan kita tidak boleh melakukan kemusyrikan gitu ya? Karena yang kedua ini adalah dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Ini terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 48 gitu ya, bahwasannya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kenapa kita tidak boleh melakukan syirik itu? Karena memang ini adalah dosa yang sangat besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga itu karena gitu ya, dengan syirik itu Allah akan menempatkan manusia itu di dalam nerakanya Allah gitu ya. Di sini di dalam surat Al-Maidah ayat 72 dikatakan sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu sebagai penolongmu gitu ya. Nah, karena tadi ya dikatakan bahwa dosa besar gitu ya melakukan syirik itu, maka jelas Allah akan menempatkannya di dalam nerakanya Allah. Yang keempat gitu ya, kenapa alasannya kita tidak boleh melakukan syirik? Karena memang dengan syirik ini akan menghapus pahala gitu ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 88 dikatakan seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi jelas gitu ya bahwa pahala yang sudah kita kumpulkan gitu ya itu akan hilang gitu ya, walau alam biswab memang ya, yang namanya pahala berapa banyak apa dikurangnya berapa itu nggak ada yang tahu gitu ya. Tetapi di dalam surat Al-An'am ini dikatakan ya dosa syirik itu akan menghapus pahala. Bagaimana caranya agar manusia itu terhindar gitu ya dari syirik ini gitu ya, yaitu manusia harus membentengi dirinya gitu ya. Dengan cara apa? Yang pertama itu adalah menuntut ilmu, karena salah satu penyebab orang melakukan syirik itu kan lemahnya keimanan. Bagaimana supaya lemah keimanan itu tidak ada dalam diri kita? Maka hendaklah manusia itu menuntut ilmu. Selain karena memang kewajiban gitu ya, akhirnya kita memahami ayat-ayat Allah gitu ya, supaya tidak termasuk di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Bagaimana manusia itu seperti binatang yang hanya mengikuti hawa nafsunya gitu ya. Nah, tetapi kita harus menggunakan akal kita itu untuk berpikir, memahami ayat-ayat Allah gitu ya, sehingga kita terjauhkan dari yang namanya musyrik atau syirik gitu ya.
Nah, yang kedua gitu ya, karena pengaruh lingkungan yang buruk itu adalah penyebab dari syirik, maka kita harus bergaul dengan orang yang sholih. Nah, di mana kalau kita bergaul dengan orang yang sholih gitu ya, yang sama-sama memahami ayat-ayat Allah, maka disitulah akan ada yang namanya amal ma'ruf nahi munkar gitu ya. Nah, ketika kita menyadari gitu ya bahwa setiap orang itu harus melakukan amal ma'ruf nahi munkar, maka kita pun akan senantiasa mengajak orang-orang itu untuk memahami Islam dan terhindar dari yang namanya musyrik gitu ya. Dan dengan amal ma'ruf nahi munkar juga kita selain mengajak orang kepada Islam juga mencegah supaya kemaksiatan itu tidak ada gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara dakwah yang baik, artinya tidak dengan cara kekerasan, tapi hanyalah dengan cara lisan kita gitu ya. Artinya kita dakwah itu bisa melalui media sosial kalau saat ini ya, bisa juga face to face gitu ya dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, karena ternyata ada peran negara yang efektif dan efisien gitu ya untuk menyebabkan orang itu melakukan syirik, maka kita harus membuat negara ini menerapkan Islam secara kafah atau menerapkan hukum Allah di dunia. Nah, bagaimana itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah ya, bagaimana negara Islam itu pernah menerapkan hukum Allah dari seluruh aspek kehidupan. Dan negara yang seperti itulah gitu ya yang menerapkan Islam kafah begitu ya, yang harus diterapkan sehingga manusia itu bisa terhindar dari kemusyrikan. Nah, 3 cara inilah yang sangat efektif dan efisien untuk manusia itu terhindar dari musyrik ini. Sampai sini, semoga dapat dipahami dan menambah keberkahan ilmu antum gitu ya, materi tentang syirik ini. Kalau dipahami alhamdulillah, jika memang masih ada yang harus ditanyakan silahkan ditanyakan. Ibu cukupkan, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.